Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ma'am and friends. I'm Vivi Septianita. I am explain soal about equalized redox reaction equation using half acid condition method. Langkah yang pertama, kita harus menyetarakan bilangan oksidasinya terlebih dahulu. Setelah menyetarakan bilangan oksidasinya, baru kita dapat menentukan mana yang termasuk oksidasi dan mana yang termasuk reduksi. Nah, pada soal ini yang termasuk oksidasi yaitu Fe dan yang termasuk reduksi yaitu MnO4. Setelah itu, kita menulisnya secara terpisah antara reduksi dan oksidasi. Setelah itu, kita menyetarakan oksigennya. Nah, untuk terdapat oksigen itu terdapat pada reduksi yang untuk keadaan asam ini kita harus menambahkan H2O untuk menyetarakan oksigennya. Nah, pada kali ini yang terdapat kekurangan oksigen yaitu MnO2+. Disitulah kita akan menambahkan H2O. Dan untuk menyetarakan H2-nya kita harus menambahkan H+ di sebelah kirinya. Setelah itu baru kita menyetarakan elektronnya dengan cara menambahkan elektron kepada sisi yang kelebihan elektron. Nah, untuk oksidasi, kelebihan elektronnya itu terdapat pada sisi sebelah kanan, yaitu 1 elektron yang hanya berlebih. Dan untuk reduksi itu terdapat sisi sebelah kiri, elektron yang berlebihnya hanya 5 elektron. Disitulah kita akan menambahkan elektronnya. Setelah kita menambahkan elektron, kita harus menyetarakan elektronnya dengan cara mengalikannya agar elektronnya sama rata. Setelah itu baru kita jumlahkan jumlah sisi kanan dan sisi kiri yang sama bisa kita hilangkan. Setelah kita menghilangkannya itu sehingga terdapatlah hasilnya. I am explain soal about IPK equalized redox reaction equation using half reaction in basic condition method. Nah, langkah yang pertama, kita harus menyetarakan bilangan oksidasinya. Setelah kita menyetarakan bilangan oksidasinya, baru dapat kita menentukan mana yang oksidasi dan mana yang reduksi. Untuk soal ini, kita mendapatkan yang reduksinya yaitu CrO4 dan oksidasinya terdapat pada Fe. Nah, setelah kita mendapatkan reduksi dan oksidasi, kita menulisnya secara terpisah antara reduksi dan oksidasi. Setelah itu, kita menyetarakan atomnya. Di sini, oksidasi itu atomnya sudah setara dan reduksi yang belum setara atomnya yaitu Cr dan Cr2. Untuk menyetarakannya, kita tambahlah C2 di sisi sebelah kiri sebelum Cr-nya, baru setara atomnya. Setelah kita menyetarakan atomnya, kita menyetarakan oksigennya terlebih dahulu dengan cara kita menambahkan H2O pada sisi yang kelebihan oksigen. Nah, pada di sini terdapatlah pada reduksi yang mempunyai oksigen dan terdapat pada sisi sebelah kiri yang mempunyai oksigen. Disitulah kita yang akan menambahkan H2O-nya. Setelah itu, di sisi sebelah kirinya kita harus menambahkan OH- 2 kali lipat dari H2O. Setelah kita menyetarakan oksigennya, kita juga harus menyetarakan elektronnya dengan cara menambahkan elektron pada sisi yang kelebihan elektron. Nah, untuk reduksinya, yang kelebihan elektron yaitu pada sisi sebelah kiri sebanyak 6 elektron, dan untuk oksidasi terdapat sisi sebelah kanan sebanyak 1 elektron. Setelah itu kita
utarakan elektronnya lagi dengan cara mengalinya. Untuk reduksi kita kalikan dengan 1, dan untuk oksidasi kita kalikan dengan 2. Setelah itu baru kita tulis ulang kembali. Setelah itu baru reduksi kita kalikan dengan 1, dan untuk oksidasi kita kalikan dengan 2. Setelah itu baru kita tulis ulang kembali. Setelah itu baru kita tambahkan, dan sisi kiri dan kanan yang sama bisa saling menghilangkan, dan untuk ini hanya terdapat elektron yang bisa untuk menghilangkan. Setelah itu baru kita tuliskan seperti reaksi dan terdapatlah hasilnya. Sekian dari saya, terima kasih.